Shalom saudara. Shalom. Selamat sore, selamat dalam beribadah. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari sama-sama merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan memulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, waktu yang indah yang Tuhan beri dalam hidup kami, Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan masih melayani sore hari ini. Masih boleh datang beribadah di tempat ini. Bagi kami dengan segala keberadaan kami, Bapa. Ampuni semua salah dan dosa yang kami lakukan, setiap hal yang tidak tepat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami merendahkan diri kami dan mohon kiranya Tuhan, kami layak datang ke hadirat-Mu. Kiranya Roh yang Kudus yang percaya kepada kami, Tuhan, yang membawa dengan sikap hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan segala kemudahan yang diinginkan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pimpin ibadah kami dari awal pertemuan hingga akhirnya. Biar Kau saja bersama dengan Kau saja dipuji dan dimuliakan dengan segala kerinduan hati kami, Tuhan, dengan segala kegentaran kami ingin masuk dalam hadirat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Hadirat dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Hadirat dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat
tengah-tengah kami dan siap melawat setiap kami Bapa. Apapun yang tidak tertanam, yang tidak berasal dari Tuhan, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu yang mengalir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami Tuhan. Biar kami boleh merasakan-Mu, boleh merasakan kehadiran-Mu, boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, hadirat-Mu yang kami butuhkan untuk mengubah setiap kami. Pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Ibadah kami pada yang luar biasa, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan sekali lagi. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Kau saja di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik. Siapa yang baik Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Boleh saling lambaikan tangan kiri kanan dalam kita boleh saling bersentuhan. Bapak Ibu siap memuji Tuhan, amin. Siap bersama bagi Tuhan, amin. Kali ini boleh berikan tepuk tangan yang tidak terbiasa kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita buka kitab kita Markus pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-21 sampai ayat 43. Saya akan baca bagi kita semua. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitha kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dari setiap firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca kisah ini, seringkali yang banyak dibahas adalah seorang perempuan pendarahan 12 tahun yang kemudian terkenal dengan ucapan, "Asal ku jamah saja, maka aku akan sembuh."
Seringkali yang kita bahas dan kita dengar adalah hal yang demikian. Tapi hari ini kita akan melihat satu hal yang mungkin Alkitab catat gitu ya. Ada kejadian yang sebenarnya ada di atasnya yang bernama seorang yang bernama Yairus, yang punya anak perempuan sakit dan hampir mati. Sebenarnya kisah utamanya adalah dia, tapi di tengah-tengah ada sisipan ketika seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun dan hampir mati, dan ketika dia beriman dan berkata, asalku jamah saja jubahnya dan aku akan sembuh, seperti itu. Nah, hari ini kita lihat Alkitab berkata ketika Yesus menyeberang gitu ya dari Danau Galilea, orang banyak berbondong-bondong. Kemudian datanglah seorang yang bernama Yairus, kepala rumah ibadat, kepala sinagog gitu ya, tempat ibadatnya orang-orang Yahudi, orang yang mengatur tata cara liturgi ibadah, orang yang mengatur penyembahan dan segala macam. Ini namanya Yairus. Dia datang kepada Yesus dan langsung tersungkur menyembah di depan Yesus. Dengan satu permohonan dan permintaan, dia berkata, anakku perempuan, anak satu-satunya, saat ini sakit dan hampir mati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang orang tua akan lakukan buat anaknya gitu ya, apapun juga, asal anaknya sembuh, seperti itu. Seringkali kalau kita lihat kasih orang tua, ketika dia lihat anaknya mungkin sakit, dia selalu berkata, aku saja yang gantikan sakitnya anakku. Tapi ketika Yairus berkata sama Tuhan, sampai dia datang langsung sujud menyembah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, anakku perempuan, anak satu-satunya sakit keras Tuhan dan hampir mati. Kalau Alkitab tulis secara demikian, bukan serta hanya sekedar numpang lewat yang kita baca hari ini, tapi biar kita teliti lebih dalam lagi dan kita akan temukan berbagai kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati bagi kita semua pada sore menjelang malam hari ini. Yairus dalam bahasa Yunani artinya Tuhan memberi pencerahan, atau Tuhan menjelaskan, atau Tuhan menerangkan. Jadi artinya adalah Yairus seorang seperti Tuhan sedang menerangkan sesuatu, Tuhan sedang menjelaskan sesuatu. Apa yang dijelaskan? Kita lihat dan kita baca. Ini anak, ketika dia datang ini hampir mati, dan dia berkata sama Tuhan, Tuhan, mari cepat-cepat ke rumah saya, anak saya hampir mati. Lalu yang kita lihat adalah orang banyak berbondong-bondong datang, dan hampir susah sekali Tuhan jalan untuk ikutin Yairus pulang ke rumah dia. Begitu banyak kerumunan di sana, sampai di tengah-tengah pun ketika kerumunan itu makin banyak gitu ya, tiba-tiba Yesus noleh kiri kanan dan berkata, siapa yang menjamah? Yairus inginnya adalah Tuhan buru-buru segera, Tuhan ini keluh kesahku, Tuhan ini kebutuhanku, tolong Tuhan segera untuk tolong aku sampai di rumahku, tumpahkan tanganmu dan sembuhkan anakku. Itu yang kita lihat dan kita baca, tendensinya adalah seperti itu. Tapi yang terjadi kemudian adalah sisipan cerita di tengah tentang seorang wanita yang pendarahan. Yang terjadi adalah yang dia mohon Tuhan buru-buru sampai ke rumahnya. Tapi di tengah perjalanan begitu banyak orang yang sepertinya seolah-olah menghalangi jalannya Yesus untuk segera buru-buru sampai tiba di rumah Tuhan. Yairus, Tuhan memberi pencerahan. Yairus, Tuhan sedang menerangkan. Yairus, Tuhan sedang menguraikan sesuatu di tengah-tengah kita pada hari ini. Kalau Yairus dikatakan adalah Tuhan memberi pencerahan, artinya adalah Tuhan mau berkata, Yairus, memang kamu punya kebutuhan, memang kamu ingin aku segera datang ke rumahmu, tapi waktumu bukanlah waktuku. Apa yang kau lakukan
seperti apa yang engkau mau. Bukanlah caramu, bukanlah caraku. Apa jalanmu, bukanlah jalanku. Biarkanlah aku melakukan apa yang kau mau. Seringkali ketika kita berhadapan dengan Tuhan, seolah-olah seperti kita memaksa Tuhan, hari ini juga engkau harus menolong saya. Kalau engkau tidak tolong saya, kelaplah hidup saya. Tuhan, hari ini juga engkau harus segera menolong saya. Dalam tempo 1 jam lagi, dalam tempo beberapa menit lagi, Tuhan, kalau kau enggak tolong saya, selesailah hidup saya. Seringkali kita memaksa Tuhan secara demikian. Tapi Alkitab berkata, aku ini dikatakan Yairus, Tuhan yang memberi pencerahan, seolah-olah dia menerangkan bahwa aku bukan seperti engkau, waktuku bukan waktumu, caraku juga bukan caramu, jalanku pun bukan jalanmu. Aku berbeda dari semua. Manusia melihat hanya hari ini yang dia lihat, tapi Tuhan melihat keseluruhan waktu dalam hidup ini, dan dia ngerti betul apa yang akan terjadi selanjutnya, ke depannya, dan ke depannya lagi, sampai ke kesudahan akhir hidup ini. Dia tahu semua. Tapi yang manusia lihat hanya hari ini aja, dia lihat seperti itu. Maka dari itu ketika Yairus berkata, Tuhan, anakku sakit. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaannya genting dan urgensi sekali. Dia mau bawa Tuhan untuk sembuhin anaknya, tapi di tengah jalan itu orang gerombolan semua gangguin supaya jalannya jangan cepat-cepat gitu ya, jalannya nggak bisa buru-buru. Udah di sana pula terjadi sesuatu, kata Tuhan. Ada seorang yang menjawab, pelayanan lagi Tuhan di tengah-tengah sana. Terjadilah kesembuhan di sana. Tuhan sembuhin seseorang yang pendarahan, akhirnya sembuh di sana. Waktu terbuang sia-sia. Lalu yang terjadi berikutnya adalah ketika Tuhan di tengah jalan, ada seorang dari rumah berkata, sia-sialah, gak perlu Tuhan datang, karena anakmu sudah mati. Kalau kita iring Tuhan dan ikut Tuhan, banyak kali mungkin kita berpikir, oh Tuhan, ini waktunya harusnya secepat ini Tuhan, tolonglah saya Tuhan, segeralah untuk menolong saya. Tapi seringkali Tuhan berlambat-lambat untuk melakukan apa yang dia mau dalam hidup ini. Seringkali Tuhan berlambat-lambat dan banyak delay panjang untuk menolong kita. Dia hanya sekedar mau menjelaskan, caraku bukan caramu, waktuku pun bukan waktumu, jalanku bukan jalan. Dan seringkali di posisi seperti ini kadang kita gak ngerti Tuhan maunya kemana sih seperti ini. Tuhan seperti apa maunya? Tuhan mau ke bawah hidup ini seperti apa? Kadang-kadang kita berpikir dan berkata, Tuhan, saya sudah setia mengiring Tuhan, saya sudah setia mengikut Engkau seumur hidup saya. Tapi kenapa hari ini basah begitu besar menimpa? Yairus lihat seperti itu. Tuhan berkata, caraku bukan caramu, waktuku pun bukan waktumu, dan jalanku pun bukan jalanmu. Coba buka Yesaya 55 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau hari ini kita mengalami seperti Yairus, yang seolah-olah dia berkata, saya udah datang dan berharap sama Tuhan, saya sujud menyembah Dia, dan saya meminta pertolongan sama Dia, saya berharap penuh sama Tuhan, saya menggantungkan hidup saya penuhnya pada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan berlama-lama untuk sekedar hanya menolong saya? Selalu ada maksudnya dalam hidup ini. Amin. Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku pun bukan jalanmu, caraku bukan caramu, waktuku bukan waktumu. Artinya adalah kita menempatkan diri dan berkata, Engkau pencipta hidupku Tuhan, aku hanya sekedar ciptaan yang tahu betul waktu demi waktu, saat demi saat yang akan terjadi dalam hidup ini. Dan saya percaya betul Tuhan,
apapun yang Tuhan lakukan sepanjang kehidupan ini, selalu ujungnya adalah baik adanya. Kita hanya terbatas melihat hari ini. Bahkan sampai 1 detik, 2 detik, atau 1 menit ke depan, kita nggak pernah tahu akan yang terjadi dalam hidup ini. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan, sampai kesudahan dunia Dia udah tahu semuanya. Artinya adalah dari sudut pandang yang berbeda Dia berkata, waktuku bukan waktumu, aku punya cara sendiri, dan itu pasti yang terbaik buat setiap kita. Amin. Kalau hari ini seperti semuanya jalannya buntu, biarkanlah kita berkata sama Tuhan, Tuhan biarkan caramu yang terjadi, Tuhan biarkan jalanmu, biarkan waktumu yang terjadi dalam hidupku, karena aku tahu betul Tuhan, itu semua yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Amin. Kalau kita lihat hari ini gitu ya, corona yang tak kunjung padam sampai November seperti itu, yang kemungkinan vaksin akan terjadi minggu ketiga Desember katanya. Tapi biarkanlah, kalau Tuhan izinkan semuanya terjadi, kita patut bersyukur sama Tuhan. Dia akan buat semuanya, segala sesuatunya baik buat setiap mereka yang mengasihi Dia. Amin. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat, Tuhan yang pertama berkata waktu, cara, dan jalannya. Yang kedua, Dia mau memberikan pencerahan tentang perkataan. Pola pikir ketika Yairus datang sama Tuhan, Tuhan, anakku ini sakit. Kalau Tuhan datang dan tumpangkan tanganmu, anakku pasti sembuh. Pengetahuan dan pola pikirnya terbatas hanya kepada Tuhan bisa sembuhkan yang sakit. Hanya sampai di sana. Tuhan bisa sembuhkan yang sakit, jadi sembuh. Selebihnya kalau sakit selesai dan meninggal, udah gak bisa lagi. Nah itu seperti itu pola pikir. Nah Tuhan mau berkata, ya Dia mau memberikan pencerahan buat kita semua hari ini, dan berkata pola pikir yang keliru membatasi Tuhan dalam hidup ini. Dia Tuhan yang tidak ada batasnya dengan segala macam hal yang Dia bisa buat dalam hidup ini. Siapa manusia yang seringkali melihat bahwa Tuhan seperti dirinya yang penuh keterbatasan dan penuh kelemahan, padahal Tuhan tanpa batas apapun, dan Dia tidak pernah dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun dalam hidup ini. Kalau Yairus berkata hanya sekedar sakit, Tuhan biarkan waktu begitu saja, sampai akhirnya seolah-olah Dia biarkan anaknya Yairus mati karena sudah sakit keras dan mati. Apakah kematian membatasi Dia? Dia sekedar memberikan pencerahan di hadapan Yairus dan seluruh tetangganya dan seluruh keluarganya, dan berkata, aku Tuhan yang tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga dalam hidup ini. Amin. Amin. Seringkali pola pikir kita terbentuk, Tuhan kalau nggak lewat sini ditolong, selesai sudah Tuhan. Tuhan kalau nggak Dia yang nolong saya, nggak bisa selesai. Tuhan kalau nggak kayak begini, nggak bisa Tuhan. Biarkanlah Dia bekerja menurut caranya, karena tidak pernah ada yang bisa membatasi Tuhan dalam hidup ini. Dalam berbagai cara yang Dia bisa lakukan, Dia bisa buat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam hidup ini. Amin. Yang paling penting adalah kita belajar untuk mengenal apa sesungguhnya yang Dia mau dalam hidup ini, mengenal pribadinya, mengetahui apa yang Dia mau dalam hidup ini, sehingga pola pikir kita tidak pernah terbatas dan terkungkung oleh hal-hal yang kita lihat secara kasat mata, padahal Dia bekerja dengan segala macam cara dalam hidup ini. Amin. Amin. Coba buka Lukas 1 ayat 37. Ayat terkenal juga. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi kita baca sama-sama ayat ini. Yuk, 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Amin. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tak ada yang bisa membatasi Dia. Kita punya Tuhan yang di hadapannya tidak ada yang mustahil. Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Seolah-olah Dia mencerahkan dan memberikan pencerahan pada sore hari ini dan berkata, aku Tuhan yang tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga dalam hidup ini. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau Yairus hanya sekedar berkata secara manusia, Tuhan, anakku sakit, Engkau datang, Tuhan sembuhkan. Tapi yang kejadian berikutnya adalah di sepanjang perjalanan terjadi delay begitu rupa sampai akhirnya anaknya mati. Seringkali gitu ya, Tuhan seperti sengaja. Kalau kita pernah baca kisahnya Lazarus, Alkitab menulis, dikabarkan ketika Lazarus sakit keras, dikabarkan sama Tuhan, Tuhan, Lazarus yang Kau kasihi sedang sakit. Lalu ayat berikutnya bermuncul berkata, Tuhan sengaja tinggal lama-lama lagi di sana, 3 hari gitu ya. Sepertinya Dia sengaja untuk membuat sesuatu yang seolah-olah membawa kepedihan dan kesedihan. Tapi sebenarnya Dia sedang mengungkapkan sesuatu hal yang berbeda. Dia sedang menguraikan sesuatu. Dia sedang memberikan pencerahan supaya kita kenal Dia lebih dalam lagi dalam hidup ini. Amin. 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 Yang terakhir, saya kagum sama Yairus ini. Udah tahu anaknya sakit, dia datang sama Tuhan. Semua gerombolan kerumunin dia sepanjang perjalanan gitu ya. Tak ada keluhan, tak ada omelan, tak ada dia berkata, Tuhan segera anak saya sedang sakit, gak ada. Tak ada dia paksa Tuhan, gak ada. Dia perhatikan dan saksikan semua yang terjadi. Kalau kita secara urut-urut gitu ya, yang datang sama Tuhan lebih dahulu adalah Yairus. Perempuan yang pendarahan itu datang kemudian. Seharusnya secara urutan gitu ya, antrian kalau kita ngomong, yang ditolong duluan adalah Yairus seperti itu. Tapi yang kejadian adalah sementara terjadi, Tuhan sepertinya seolah-olah membiarkan waktu yang terbuang tersisa itu dimanfaatkan oleh Tuhan. Yang seharusnya Dia tolong dulu anaknya Yairus, tapi Dia tolong seorang perempuan yang pendarahan. Seperti seolah-olah waktu yang harusnya dikejar untuk segera datang sampai ke rumahnya, itu seolah-olah terbuang percuma atau seperti sedang dibuang begitu saja. Dan Tuhan manfaatkan waktu itu untuk sembuhkan seorang perempuan pendarahan. Seperti waktu itu sedang ibaratnya ini, seperti ini waktu yang berharga yang seharusnya dipakai, tapi Tuhan berlambat-lambat. Seperti seolah-olah berkata, kalau kita andaikan seperti sebuah harta, ini harta yang berharga yang harusnya dipakai, tapi ditabur begitu rupa untuk pekerjaan Tuhan. Contohnya seperti itu, ditabur begitu rupa untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Yairus sedang menabur waktu yang harusnya milik dia biarkan Tuhan pakai begitu rupa untuk menyembuhkan seorang perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun. Itu dia sedang tabur, itu waktu yang dipakai. Dan kelak kita lihat taburan itu tidak pernah berhenti sampai di sana. Anaknya umur 12 dibangkitkan dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga sepertinya Tuhan sedang mengajar buat kita, menaburlah, karena kita nggak akan pernah bisa menuai tanpa menabur. Amin. Kesabaran yang ditunjukkan, kesetiaan yang ditunjukkan begitu rupa, seperti seolah Yairus sedang menabur waktu yang harusnya waktu milik dia, karena dia datang duluan. Dia biarkan Tuhan pakai waktu itu, dia tabur itu waktu. Ini waktu Tuhan, terserah. Dia tabur itu waktu, harta dia berharga, dia tabur itu.
Dan Tuhan pakai untuk menyembuhkan, membawa kesembuhan bagi seorang yang 12 tahun mengalami pendarahan. Dan waktu yang apa yang dia tabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya kagum gitu sama kitab gitu ya. Yang satu pendarahan 12 tahun Tuhan sembuhkan, yang satu umur 12 tahun Tuhan bangkitkan. Kalau nggak ada korelasinya, saya pikir ini nggak mungkin. Apa yang Yairus lakukan dengan waktu yang dia berikan sama Tuhan terserah Tuhan, itu akan muncul, akan berkorelasi dengan 12 tahun mengalami pendarahan, 12 tahun umur anaknya Yairus. Itu ada korelasinya, nggak mungkin nggak ada korelasi. Sesuatu yang dia biarkan Tuhan pakai waktu yang dia harusnya milik dia, dan Tuhan kerjakan begitu rupa, seperti seorang sedang menabur dan kemudian dia menuai begitu rupa ketika anaknya dibangkitkan dari kematian. Amin, amin. Kadangkala apa yang berharga dalam hidup kita, mengikutnya seperti seolah kita sedang menabur sesuatu. Banyak kali kesabaran yang kita tunjukkan, kesetiaan yang kita lakukan dalam hidup ini, seringkali menuai mata. Seperti kata pemazmur berkata, yang menabur dengan mencucurkan air mata, yang berjalan menangis sambil menabur benih, dia akan pulang dan menuai dengan sorak-sorai kegirangan. Yang kita lakukan ketika kita melakukan firman Tuhan, itu kita seperti sedang menabur sesuatu yang baru. Bukan hal yang mudah untuk kita lakukan firman Tuhan. Amin, amin. Gak mudah, tapi apa yang kita lakukan, kesabaran, kesetiaan yang kita tunjukkan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Soalnya Tuhan mau berkata, mari tabur. Kita menabur di ladangnya Tuhan. Kita tabur kebaikan, kita tabur dengan apa yang kita miliki, dan taburan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Selalu ada tuaian di sana. Kita seringkali maunya menuai saja, tapi lupa untuk menabur. Bagaimana mungkin petani bisa menuai kalau dia tidak pernah menabur dari awal? Gak pernah ada seperti itu. Banyak kesempatan yang terjadi dalam hidup ini, tapi biar kita lihat setiap waktu yang terjadi, setiap saat yang terjadi, dan setiap kesempatan. Ada kesempatan kita untuk menabur kebaikan, tabur di sana, karena kita akan menuai sesuatu yang besar dan luar biasa dalam hidup ini. Hukumnya adalah kita menabur dan kita akan menuai. Coba buka 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kesabaran yang sedikit mungkin hanya menuai kesuksesan sedikit, tapi kesabaran yang banyak, kesetiaan mengikut Tuhan yang begitu rupa, dia akan mendatangkan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sekedar sakit disembuhkan, tapi orang yang sudah mati pun dibangkitkan dari antara orang mati. Amin, amin. Biar pada malam hari, sore menjelang malam hari ini, kalau Yairus artinya Tuhan memberi pencerahan, kalau Yairus artinya Tuhan menguraikan siapa dirinya buat setiap kita. Yang pertama berkata bahwa waktuku, caraku, jalanku bukanlah jalan. Banyak hal yang berbeda antara kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah pola pikir, yang dikatakan bahwa bukan sekedar membatasi Tuhan, dia Tuhan yang tanpa batas dalam hidup ini. Yang ketiga, dia berkata bahwa tidak pernah ada tuaian tanpa pernah dimulai dari taburan. Kadang-kala Tuhan bawa kita pada satu pengalaman yang lukanya begitu dalam, begitu rupa. Tapi ingatlah, ketika luka-luka itu begitu dalam, dia akan bawa hidup ini pada kasih karunia yang melimpah-limpah secara luar biasa. Ketika kita sedang menabur penuh air mata, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kebajikan dan kemurahan belaka
akan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, kami bersyukur buat pagi sore menjelang malam hari ini. Berikan lagi kami pencerahan kembali tentang Engkau, biar kami lebih mengerti dan lebih dalam kenal-Mu, cara-Mu bekerja, jalan-Mu, waktu-Mu dalam hidup kami. Ajari kami memberikan penyerahan sepenuhnya kepada-Mu, tanpa pernah memaksa kehendak-Mu yang jadi, Tuhan, tapi biar kehendak-Mu saja yang jadi dalam hidup kami. Ajariku Tuhan untuk tidak pernah membatasi Engkau dalam hidup ini. Tuhan, Engkau Allah yang tanpa batas. Seringkali hanya kepalaku, otakku saja yang membatasi Engkau bekerja dalam hidup ini. Tapi biar Tuhan berikan kami pencerahan yang lebih lagi untuk melihat dengan mata kepala ini sendiri Tuhan yang tanpa batas nyata dalam hidup kami, bekerja dan bercara secara ajaib. Tuhan, terima kasih. Ajari kami Tuhan. Iman membutuhkan kesabaran dan kesetiaan, waktu, tenaga, dan banyak hal yang kami harus tabur kalau kami mengikut Engkau. Biar kami tabur dengan sepenuh hati, dan kami akan lihat tuaian yang luar biasa dalam hidup ini. Tak pernah ada tuaian tanpa taburan, Tuhan. Dan biarkan kami seperti orang yang sedang menabur, tidak pernah untuk menahan, untuk menabur di ladang-Mu bagi kemuliaan-Mu, bagi kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanamkan, meteraikan firman-Mu di setiap kami. Jadikan kami bukan sekedar pendengar, tapi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mengakhiri ibadah kami sore hari ini, kami bersyukur Bapa untuk pimpinan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk setiap kebenaran firman yang boleh disampaikan. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu ya Bapa. Kami membawa naikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu Bapa, Engkau mengasihi Indonesia, Tangan-Mu memegang Indonesia Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa memberkati para pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden Tuhan, dengan segenap para menteri Tuhan, jajaran dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Kiranya hikmat marifat-Mu ada bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya hati yang takut akan Tuhan ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, Engkau masih merancangkan hal-hal yang luar biasa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, tetap menjaga kehidupan kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang memegang mereka yang dalam kesusahan. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan, mereka yang terkena dampak Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang menolong kehidupan mereka ya Bapa. Kami terbatas Tuhan untuk menolong mereka, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas Tuhan, yang sanggup untuk menolong Tuhan kehidupan mereka pribadi atas pribadi. Biar semua terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau Tuhan bagi dunia Bapa. Biar rencana-Mu yang digenapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kota kami Jakarta kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera-Mu menjadi bagian atas kota Jakarta Tuhan. Biar terus ada keamanan Tuhan bagi kota Jakarta ya Tuhan. Dan juga bersyukur untuk pimpinan-Mu atas renovasi gereja kami yang masih dikerjakan sampai dengan hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong Tuhan pembangunan gereja kami, renovasi gereja kami Tuhan. Kau yang mencukupi semua dana-dana yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya biar semua terjadi sesuai dengan rencana-Mu bagi gereja kami Tuhan.
Terima kasih Bapak. Bapak Gembala kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang melimpah-limpah Tuhan. Pengiringan dengan Engkau ya Bapak. Hikmat mari kamu terus bercurah Tuhan dalam kehidupannya. Dan menjaga Engkau, melindungi Engkau, menyertai Tuhan. Dimanapun beliau berada ya Bapak. Kiranya Tuhan akan kasih yang terus menyokong kehidupannya ya Bapak. Ibu Gembala kami serahkan di dalam tangan-Mu. Beri kesehatan yang melimpah-limpah dalam kehidupannya. Tuhan menjagai, berikan kekuatan serta penghiburan bagi kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak cucu dan mantunya kami taruh di dalam tangan Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan di tangan Gembala Agung kami. Kami percaya kami aman di dalam tangan Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, apapun yang kami lakukan bersama dengan Engkau, Tuhan pasti buat berhasil. Memberkati setiap pekerjaan kami, apapun yang tangan kami lakukan, memberkati setiap usaha kami, memberkati sekolah pendidikan kami, Tuhan yang memberkati bahkan keluarga besar kami, Tuhan yang menjagai dan melindungi. Terima kasih Bapak yang baik, ya segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa di sorga, di penghujung akhir ibadah ini, kami ingin menyatu dan menaikkan syukur bagi Saudari Desi atau Ibu Isa yang sudah kembali dari perawatan di rumah sakit bertalian dengan operasi. Kami bersyukur Bapak telah memulihkan dan menyembuhkan kembali Ibu kami kekasih ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, di balik peristiwa hidup yang mungkin tidak enak, di balik peristiwa hidup yang menderita dan penuh sengsara, tidak nyaman dan sakit, Tuhan punya maksud tertentu. Dan di balik peristiwa buruk sekalipun, Tuhan punya maksud untuk mendewasakan, memurnikan dan membawa kami lebih dekat pada sukacita ilahi. Terima kasih Bapa. Biarlah kalau kami berani berkata, aku mencintai Engkau Tuhan, biarlah keseharian kami bukan ambisi kami yang kami layani, bukan keinginan selera kami yang kami layani, tapi kesukaan dan keinginan Tuhanlah yang kami layani. Terima kasih Bapa buat kisah di balik keindahan GPDI Lumbung Allah, buat kisah teladan yang manis, bagaimana seorang anakmu sekarang tengah menuai apa yang dulu dia tabur. Terima kasih buat firman-Mu terutama Bapak, yang mengajar kami bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Jalan kami bukan jalan Tuhan, tapi jalan Tuhan yang terindah. Dan kami percaya semua yang kami tabur, waktu, kesetiaan, keuangan, perhatian, kasih sayang buat sesama, buat gereja-Mu, semua akan kami tabur. Bisa di sorga, bisa juga ketika kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Memberkati seseorang yang sudah membuka tangannya untuk menampung kami. Memberkati GPDI Lumbung Allah dengan seluruh aktivisnya, seluruh program dan kegiatan gereja ini. Sementara beliau masih ada di Minahasa, di Tondano, Manado, baru Rabu besok beliau akan pulang, sertai di tengah perjalanan. Selamatkan beliau sampai tiba di Jakarta dengan selamat. Terima kasih Bapa. Segala kepujian hanya bagi nama-Mu. Memberkati tim doa kami yang sudah berjelil lelah dan mencari wajah Tuhan setiap Rabu. Tuhan memberkati kami. Dan sekarang kekasihku dalam Tuhan, marilah kita pulang membawa segala berkat dari Bapa Elohim di sorga, kasih rahmat dan anugerah sayang dari Tuhan Yesus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai dikau mulai malam ini sampai selama-lamanya. Elohim Yevarech Okha, kiranya Engkau tetap menjadi orang yang diberkati sampai selama-lamanya.